hal yang sifatnya maksiat. Jadi faktanya demikian. Tapi yang saya heran, kenapa para tokoh agama tidak menyadari bahwa Islam itu tinggal namanya saja? Kan sekalian, mau tahu? Mari kita lihat terusan. Kenapa demikian? Itu ada jawaban dalam mimpi Muhammad Qasim tadi. Khusus ini kaitan dengan mimpi Muhammad Qasim yang saya anggap ini merupakan satu hal yang paling indah ya disampaikan oleh Allah di dalam rangka menegur mengingatkan umat manusia. Nada kalimat yang tinggi, arti simbolisasinya. Dan betul memang ini adalah fakta yang ada sekarang kita alami saat ini. Mimpinya panjang tentang pencarian rumah Nabi Muhammad SAW. Saya ringkas, tidak terlalu saya panjang lebar. Intinya Muhammad Qasim itu mencari rumah Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kota. Dia sedang pencarian, ternyata gelap di tengah-tengah kota. Ketika dia mencari, simbolisasinya penuh dengan kehancuran, simbol ketimpangan antara muslim yang hidup dalam kegelapan dan sulit serta kaum non-muslim yang hidup dalam kemewahan dan terang. Lalu kemudian Qasim dalam perjalanan itu terus mengalami berbagai hal yang sulit, penuh dengan liku dan rumit. Setelah melalui perjalanan sulit, Qasim menemukan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bercahaya dan menggunakan untuk mencari rumah Nabi Muhammad SAW dengan harapan akan sampai ke sana dengan pertolongan Allah. Jadi akhirnya ketemu, tapi yang ketemu bukan rumah Nabi Muhammad SAW, tapi baru rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rekan sekalian, mari kita jabarkan dengan kondisi saat ini. Ini saya merenung berkali-kali membaca mimpinya MI. Dan luar biasa memang ini menceritakan dari seluruh hadis tentang keadaan yang ada saat ini. Jadi sebetulnya mimpi ini adalah kumpulan hadis tentang keadaan umat di ujung akhir zaman, termasuk keadaan Islam yang hampir sudah tidak ada. Islam di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah hilang. Saya ingin sampaikan sedikit resume saja ya. Apa arti daripada mimpi itu? Dan kita akan bahas dengan faktualisasi yang ada saat ini. Kesesuaian. Mencari rumah Nabi Muhammad SAW menurut banyak kitab tafsir mimpi. Mencari Nabi atau rumah Nabi dalam mimpi menunjukkan apa? Kerinduan dari petunjuk, sunnah, dan keinginan untuk berada di jalan yang lurus. Jadi, di dalam mimpi itu, kita umat Islam yang diwakili oleh Muhammad Qasim MK itu memang sedang rindu mendapat petunjuk ya, dan sebagainya untuk berada di jalan yang lurus. Lalu kemudian arti lain, mencari rumah Nabi Muhammad SAW adalah mencari kebenaran yang hakiki, risalah sejati dan umat yang terserahkan. Arti lain adalah bahwa rumah Nabi Muhammad SAW hilang. Kan di dalam mimpi itu hilang, makanya dicari sama Nabi Muhammad sama MI. Artinya apa? Dari sisi takwil mimpi, sunnah telah ditinggalkan. Sunnah yang betul-betul sunnah Nabi Muhammad SAW ya, bukan sunnah sekarang nih yang banyak tambahan-tambahan yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Islam hanya tinggal nama.
sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, akan datang suatu zaman pada manusia di mana tidak sisa lagi dari Islam kecuali namanya. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Sampai sini dulu. Nabi sudah menggambarkan keadaan Islam, tinggal namanya saja. Yang kita agak heran, hampir seluruh tokoh agama meyakini bahwa Islam itu masih ada saat ini. Masih berjaya. Makanya yakin dengan perjuangan kelompok masing-masing. Padahal Nabi sudah mengatakan akan datang satu zaman di mana tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja. Artinya apa yang dimimpi Muhammad Qasim justru ingin mengingatkan umat bahwa zaman ini sudah berlaku. Baiklah, kalau masih tidak percaya dengan Islam tidak tinggal hanya namanya saja, kalau kita mengaitkan dengan perilaku syirik, maka saat ini betul-betul merajalela. Termasuk syirik dan menuhankan banyak hal. Sekarang kan sudah zaman materi. Maka kita sudah terjerumus dengan Tuhan-Tuhan yang begitu banyak. Uang dipertuhankan, harta dipertuhankan, mobil dipertuhankan, semua dipertuhankan. Nah, ini bagian dari satu proses yang ternyata sudah terjadi. Mohon maaf, sekarang ini coba perhatikan. Ulama sudah kurang didengar. Contohlah, ada sekarang lagi viral, wah ramai di mana-mana. Sore itu MUI Jawa Timur sudah memfatwakan itu haram. Setelah melakukan proses tetap terjadi, tetap dilawan. Wah, bukan haram itu dan sebagainya. Bahkan yang heran, ada seorang yang cukup terkenal membela korek. Karena saya lihat, padahal ketika saya dalami grup-grup mereka, halal haram, yang ada joget-joget, ya, baris, kemudian pantat goyang-goyang perempuan itu ya, sampai nungi-nungi dan sebagainya. Masya Allah. Coba dianggap wajar. Dan itu banyak merusak rumah. Bahkan ketika lewat sore gitu, kalau ada kabel diputus agar lewat. Kalau ada rumah yang menghalangi, dibongkar rumahnya dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang menjadi lumrah saat ini. Ya. Jadi memang Islam sudah tinggal namanya saja. Semua beragama Islam, mayoriti yang itu beragama Islam. Tapi sepertinya seolah-olah terseret dengan hitungan-hitungan kebahagiaan dunia. Ya. Rekan sekalian, jadi betul banyak sekali kalau teman-teman lihat di grup-grup sosial media. Bahkan sekarang banyak channel. Saya mencoba meneliti ya. Ada hampir 300 channel yang menggambarkan kehidupan homo. Laki-laki jadi perempuannya, melayani perempuan. Itu yang nonton ada jutaan, ratusan ribu. Kita ini gajah, nggak nambah penonton 3.000 aja. 900. Tapi mereka, coba, terbuka kan sekarang. Bahkan pasangan homo, rumah tangga. Jadi romantisnya dipublikasi. Dan itu banyak orang Indonesia. Sudah terbuka banyak orang Indonesia. Saya juga kaget ternyata banyak sekali. Demikian juga hal-hal yang sifatnya maksiat. Jadi faktanya demikian. Tapi yang saya heran, kenapa para tokoh agama tidak menyadari bahwa Islam itu tinggal namanya saja? Kan sekalian mau tahu, mari kita lihat terusan. Kenapa demikian? Itu ada jawaban dalam mimpi Muhammad Qasim tadi. Artinya, kota gelap, ada kan mengandung mimpinya kota gelap. Dan Muslim masih hidup
dalam rumah yang rusak. Simbol kegelapan, kondisi kesesatan, syirik, dan kebodohan umat di akhir zaman. Jadi dijelaskan, mengapa sedemikian rupa? Karena memang begitu banyak kesesatan yang bermunculan. Syirik yang semakin merajalela dari semua sisi, ya. Termasuk syirik kebendaan dan kebodohan umat di akhir zaman. Coba bayangkan. Sekarang sudah seolah-olah dilegalisasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Teman-teman mau tahu? Begitu banyak sekarang pembongkaran makam-makam palsu, kan? Banyak itu. Saya kumpulin video-video. Saya ingin sekalian ingin tahu di mana saja. Dan ternyata dulu kesaksian masyarakat di situ nggak ada makam, tiba-tiba ada makam. Kemudian atau makam yang lain tiba-tiba jadi Habib. Ya. Dan mau tahu teman sekalian, itu jadi uang supaya orang berduyun ke sana. Itu memang ada program penyesatan luar biasa, walaupun atas nama barokah dan sebagainya. Jadi kesesatan itu demikian besar. Bahkan teman-teman sekalian, yang saya heran, dan ini diusung, ya, atau kemudian dibawa-bawa oleh tokoh-tokoh agama yang mengaku sebagai tokoh agama. Barang-barang bekas Nabi, saya coba dari sisi kajian apapun, barang-barang Nabi sudah hancur. Sekuat apapun benda, kalau sudah 14 abad, itu hancur. Tapi ini sendalnya Nabi, ya, kemudian bajunya Nabi, semua, sampai darahnya Nabi, ada kan? Lalu darahnya itu dicelupin untuk diminum. Itu lihat video saya, Masya Allah. Kebodohan, lihat. Yang bikin siapa? Tokoh. Ya. Makanya betul kata Nabi, sekarang ini justru ulama adalah seburuk-buruknya makhluk di kolong langit. Dari mereka lah bintang muncul. Nah kayak ini. Bayangkan. Bahkan sampai ada yang gak masuk akal. Tapi herannya. Nah ini tadi. Kebodohan kan. Di dalam mimpinya Muhammad Qasim itu simbol kegelapan itu apa? Kondisi kesesatan masyarakat, banyak syirik, dan kebodohan umat. Dipercaya aja. Jadi ada darah Nabi di dalam video itu diperlihatkan segini nih. Wah ini darah Nabi dulu waktu dibekam. Dan herannya itu masyarakat percaya aja. Itu kebodohannya. Jadi kebodohan kita itu dimanfaatkan, terutama khususnya ya, para Balawi. Jadi itu fakta yang terjadi tentang kebodohan. Dan kebanyakan itu keluarga Balawi itu yang musuh-musuh begitu-begitu ya, mayoritas. Dan kelompok-kelompok yang dianggap sufi juga ada kelompok yang membawa barang-barang Nabi dan sebagainya. Padahal pengakuan dari beberapa lembaga di Timur Tengah ada bantahan. Beberapa lembaga resmi di Arab Saudi mengatakan itu dusta, bohong. Tidak ada satupun barang-barang Nabi. Apalagi masih kelihatan bagus, baju Nabi segala macam. Dan mau tahu, akhirnya syirik. Karena barang itu rambut Nabi diciumin, wah, ditangisin, segala macam. Itu udah jatuh syirik. Dan itu sumbernya justru yang pakai udang-udangnya segede ban Vespa, ya. Itu datangnya dari situ. Berarti betul apa yang Nabi sampaikan bahwa ulama yang disebut dengan ulama, maksudnya ya, bukan ulama beneran, yang disebut dengan ulama di ujung akhir zaman adalah seburuk-buruknya makhluk. Bayangkan, seburuk-buruknya makhluk. Bisa dibayangkan ya, ada anjing, ada babi, ada semut. Itu disebutkan seburuk-buruknya makhluk, bukan seburuk-buruknya manusia. Lihat dari teks bahasa Arab diterjemahkan itu betul. Saya juga baca beberapa kitab menafsirkan juga begitu. Barangkali saya salah menafsirkan ke bahasa Indonesia. Ternyata semua para ulama pun mengatakan memang seburuk-buruknya makhluk bukan manusia. Masih mending manusia.
dari mereka lah fitnah. Nah ini, betul kan? Jadi kegelapan. Belum lagi mulai masuk, lain lagi. Rekan sekalian, apa makna rumah rusak yang ada dalam mimpi malam ini? Lemahnya struktur keimanan dan peradaban Islam. Makanya saya pernah menyampaikan, kok ketika saya keliling dunia, saya pernah alhamdulillah ke banyak negara dulu ya. Kenapa kok sepertinya Islam itu ada di sana? Struktur dan peradabannya. Contoh, antri mereka tidak rebutan, setiap ketemu salam, walaupun bukan assalamualaikum bunyinya. Good morning, halo, hello. Misalkan kita naik kereta api, tukang tiketnya tuh, good morning, how are you sir? Santun. Kalau kita kan tiket. Tiket. Mereka tuh santun. Setiap berpapasan tuh pasti good morning sir. Jadi, Masya Allah. Kok ini sepertinya seharusnya umat Islam dengan setiap kali ketemu orang, assalamualaikum. Banyak lagi lah. Rekan sekalian, maka justru di tempat-tempat yang mengatakan mayoritas umat Islam, justru struktur keimanan dan peradabannya lemah. Apa yang dalam mimpi Muhammad Qasim Gedung, non-muslim bercahaya, dominasi teknologi, kemajuan duniawi, dan sistem non-muslim. Itu maksudnya. Muhammad Qasim melihat, loh kok di rumah-rumah Islam nggak boleh ini. Tapi di rumah orang-orang non-muslim penuh dengan cahaya. Nah ini artinya. Jadi mereka yang menunjuk teknologi, kemudian kemajuan duniawi, materi terseret, sehingga umat Islam pelan demi pelan terseret ya, dalam masuk sistem yang mereka buat, sistem materi, sehingga akhirnya tanpa disadari umat Islam mempertuhankan banyak hal-hal yang sifatnya kebendaan. Tidak ada ulama di contoh. Silakan teman-teman. Ada nggak ulama contoh di suatu saat ini yang perilakunya, hidupnya justru zuhud, biasa? Hampir tidak. Bahkan sekarang itu, kalau namanya sudah terkenal namanya, itu seolah ada kewajiban. Mobilnya harus bagus, ya. Pakaian gamisnya harus bagus. Begitu. Terseret dengan lambang keduniawian. Jarang ada sekarang contoh penceramah besar gitu ya, pakai mobil biasa atau pakai motor gitu ya, dan sebagainya. Nah itu adalah satu hal yang memang kita sudah terseret dominasi. Itu yang dimaksud dari mimpi. Mereka sekalian, dalam ilmu epistemologi Islam menegaskan bahwa ketika manusia berpaling dari wahyu, nah ini dia, termasuk wahyu kecil, yaitu mubasyir. Karena beberapa kitab ulama mengatakan mubasyir itu wahyu kecil. Karena di situ mengandung kabar kenabian. Satu-satunya yang mengandung kabar kenabian adalah mimpi. Maka Islam dan umatnya apa? Pertama, terputus dari sumber kebenaran. Betul kan? Kenapa? Karena mengandalkan ilmu, mengandalkan teks yang terbukti, dan ini hampir tidak pernah disadari, Islam di ujung akhir zaman akan terpecah dalam 73 kelompok. Ketika kita tanya, yang mana yang benar? Pasti mengatakan kelompok Hamilah yang benar. Pasti. Tidak ada kelompok Hamilah yang salah. Kelompok Hamilah yang termasuk 72 golongan itu tidak akan pernah ada. Tapi semua mengklaim kelompok yang satu yang masuk surga. Terus yang terkenal lah, yang rambut panjang. Dia nggak mau kalau honor 40 juta. Bukan? Ya. Sudah terjebak. Terang-terangan. Masa katanya penyanyi dangdut dibayar 100 juta, saya 40 juta. Ada di itu, rame itu.